Eh, pernah nggak sih? Pernah nggak sih? Gimana ceritanya? Pernah nggak sih? Gimana ceritanya? Kapan? Pernah nggak sih? Gimana ceritanya? Pernah gak sih? Gimana ceritanya? Podcast Tanya Netizen. Hai, Hey. selamat malam, selamat pagi, selamat sore, selamat siang. Mungkin lebih enak kalau malam kali ya. Karena iya. dengerin podcast kita untuk episode ini pas banget didengerin malam hari. Tolong nanti diberikan backsound yang Mulai dari sekarang ya. 3, 2, 2, 1. 1. Anda akan tertidur? Kok jadinya ini ya, hipnotis ya? Jangan dong. Karena jangan, banyaknya request juga. jangan. Mm-mm. Banyak yang sudah ngepost di website ya. Ya. Kalau ngomongin sesuatu yang mistis. Iya. Atau kejadian yang sepertinya tidak masuk akal untuk dinalar dengan akal yang sehat. Tidak masuk anal akal. Akal. Tidak masuk akal. Ah. Jadi yang kita bakalan bahas dari dua kepala yang berbeda. Sesa yang katanya memang sering banget ya, atau pernah lah, Ya pernah lah, nggak pernah sering banget. mengalamin hal-hal mistis. Benar. Sedangkan aku nggak minta sih sebenarnya ya, cuman demen. Apalagi kalau siaran, aku juga share cerita-cerita horor setiap Iya, hari Kamis. benar-benar. Terus aku bikin konten horor. Tapi anehnya semua cerita itu bukan dari aku. Cerita Dari itu orang. dari orang, Teman pengalaman sekitar. teman, Oke. cerita-cerita horor. Nah, kita ngomongin tentang kejadian mistis dulu deh. Iya, Klinik percaya nggak percaya gitu. Sama klinik mistis itu kan udah kental banget ya sama budaya Jawa. Kita karena di Jawa kan. Benar. Kita berdua orang Jawa Timur di Surabaya Jawa apa tepatnya. aja sih sebenarnya juga ada di Jawa Barat. Ada ya, juga Jawa Barat gitu, juga Jawa ya. Tengah juga kayak gitu. Di Pulau Bali juga ada. Benar. Lebih santer lagi. Di Bali itu lebih kayak aura mistisnya juga ada ya sebenarnya ya. Tapi kita ngomongin yang ada di sekitar kita. Kalau budaya-budaya di sekitar kita ini pasti nggak jauh-jauh dari yang namanya pelet ada, santet, Terus bener. Terus ada apa tuh yang bulu perindu? bulu perindu. Itu termasuk jenisnya kepelet. Oh. Jadi untuk memikat Orang lawan yang- jenis, benar. orang yang disuka. Susuk. Susu. Banyak sih kalau ini aku sempat bukan ikut ya, tapi sempat ada pengakuan dari beberapa temen itu yang katanya memang ada yang buat kerjaan. Jadi aku nggak tahu nih ini beneran atau enggak, karena aku kan tipe orangnya adalah seeing is believing ya. Ya. Jadi kalau aku nggak ngelihat dengan mata kepala aku nggak seberapa percaya gitu. Apalagi kan banyak cerita-cerita yang dikarang di Twitter, banyak yang mengada-ada dengan gambar, dengan video yang bilangnya kalau kayak misalnya terakhir tuh aku sempat lihat itu kuntilanak air. Kuntilanak di Hidupnya air. Tapi memang kuntilanak tuh sukanya di air. Kan ada juga yang di ini pohon. Tapi kayak mereka tuh lebih kayak happy gitu loh Bel. Kalau misalkan entah itu di kolam mandi. renang, sungai, kayak gitu sih. Nah, tapi yang jadi keganjilan di sini itu tuh di TikTok gitu loh. Ngevideonya di TikTok. Jadi kan agak sedikit aku kok Ini agak sedikit ini gimmick orang nggak konten sih? banget deh kayaknya. Oke. Kalau misalnya video ya udah video amatir aja kan. Ini video di TikTok kan berarti kan harus buka ini dulu, terus di aplikasinya dulu. Nggak bisa ya kalau misalkan dari video aja, terus habis gitu dimasukin ke aplikasi TikTok gitu. Aku juga nggak pernah ngerti. sih, lu nggak Aku pernah juga main nggak- kayak gitu Aku sih. juga nggak main TikTok, cuman aku menikmati aja kalau yang lucu-lucu atau yang pinter ngeditnya yang kayak apa sih namanya Yang bisa langsung mindah-mindah di-switch gitu apa kan, switch itu gitu ya, aku nikmatin. Cuman kalau untuk aku sendiri main TikTok aku masih belum pede sih. Gitu ya. Nah, kalau ngomongin tentang budaya-budaya yang ada di Indonesia pasti nggak jauh-jauh dari yang namanya mistis juga, Benar. ya kan? Nah, Tapi kita nggak bahas tentang yang itu dulu, ntar next aja yang soal kayak masalah romance dan magic dan yes, teman-temannya itu. pesugihan. Nah. Ini episode perdana untuk kita ngomongin tentang yang horor. Benar. Kita bakalan ngomongin yang umum-umum, yaitu adalah ketemu sama makhluk yang tak kasat mata. Tolong ya backsoundnya ya nanti ya. Udah biar dari lebih- tadi udah diputer ini backsound. Maksudnya Gimana sih? kayak jeng Oh, gitu iya, iya. loh. Begitu. Harus diatur ya. Dengerin tuh Pras ya. Terus kalau Sesa sendiri Apa tuh? percaya nggak sih sama yang namanya begitu? Sebenarnya kalau dibilang saya tuh sebenarnya nggak punya sixen gitu tuh nggak punya, nggak ada gitu. Cuman kayak waktu itu pernah Bel, ini kejadian banget karena ini kayak
perdana banget gitu loh, yang terlama aku alamin. Oke. Sesa tuh termasuk lumayan sering bermasalah atau bersinggungan atau bertek-tek sama masalah begituan. Oke, mungkin kamu satu frekuensi kali ya. Nggak Kebetulan tahu. satu frekuensi. Mungkin kamu ya, memikirkan mungkin. Bahkan apa? kayak kesurupan tuh Sesa pernah. Oke. Itu perasaannya gimana ketika kamu kesurupan? Nggak ngerti. Gelap aja kayak Nggak pingsan ngerti, gitu. nggak sadar. Bahkan kayak Sesa nggak ngerti kalau misalkan bukan keluarga yang cerita. Gitu, jadi nggak ada apa-apa. Sebelumnya capek, tidur. Enggak, pulang sekolah aja. Oke. Pulang sekolah. Tapi aku mau cerita yang mana dulu? Karena aku bingung. Karena ada cerita yang kesurupan, ada yang benar-benar aku komunikasi langsung. Yang komunikasi Yang langsung. komunikasi. Karena katanya kalau kamu kesurupan itu kamu nggak inget apa-apa. Enggak, Jadi percuma juga ya Iya, kan cuman kayak diceritain. cerita aja, tapi nggak cuman 1-2 orang aja gitu loh yang waktu itu ada di rumah pada cerita kayak gitu. Kayaknya yang ketemu aja deh karena Ketemu ya. aku juga penasaran karena Abel nih ya. Abel walaupun memang berkutat di dunia horor dan segala macam karena memang kebutuhan konten, aku nggak pernah. Nggak pernah. Paling Suara, banter suara doang, gelodak-gelodak, dan itu masih bisa dipikir dengan akal sehat kalau itu mungkin tikus, anjing, kucing atau apalah gitu kan, atau yang kayak pintu terbuka, jendela terbuka gitu belum pernah. Atau kayak kecium-cium harum apa gitu. Harum sih aku masih bisa make sense. Misalnya kalau harum di apa namanya, Rumah. tanah kosong atau di rumah Oke, kosong, pasti dia bau melati kan. Oke. Paling juga ada tanaman melati di Ada, situ. atau mungkin ada yang kasih menyan kali di situ. Ya, buat jadi aku gitu. kayak ngerasa masih ada jawabannya, bukan yang sesuatu yang di luar nalar gitu loh. Kalau Sesa sendiri termasuk orang yang benar-benar berarti percaya ya. Aku sebenarnya tahu nih memang Tapi ada. kalau misalkan pas waktu itu percaya, tapi ketika kayak makin kesini tuh kayak yang ya nggak sih, bener nggak sih gitu loh. Nah, yang kamu Aneh lihat kan? itu sendiri apa? Jadi waktu itu cerita tuh begini Bel, itu sekitar 12 atau 11 tahun yang lalu lah ya. Oke. Itu tuh kayak bener-bener yang keinget banget, karena ini kayak yang serius aku sampai kayak gini gitu kan. Jadi ceritanya waktu itu masih jadi mahasiswi gitu kan. Terus Lama abis itu- banget. nggak lama-lama lah. 10 tahun yang lalu mahasiswi. Tua ya, Bo. Nggak usah sebut ini Lumayan. dong, jangka waktunya nggak perlu, ya Lumayan udah. gitu. Jadi waktu itu ceritanya Bel mau pulang gitu kan, pulang dari kampus, kebetulan maghrib. Padahal biasanya Sesa tuh ada tipikal yang pulangnya kalau enggak Malam banget malam banget atau siang. Ya, atau kalau nggak sore, maksudnya lebih Iya, awal atau malam banget, Nggak jangan di pernah tengah-tengah. kayak menuju senja gitu. Itu tuh kenapa nggak pernah. kok tiba-tiba kamu Nggak tahu. pengen aja? Tiba-tiba aja pengen pulang gitu. Oke. Padahal biasanya nongkrong dulu, ayo kita Atau nongkrong nungguin dulu. macet kan biasanya kalau maghrib Iya benar, kan. Surabaya jam segitu kan juga macet banget kan. Pulang Bel. Terus tiba-tiba aku nggak apa-apa kali ya sebutin daerahnya kali ya. Nggak apa-apa, nggak ada yang tahu juga. Jadi waktu itu kebetulan rumah saya satu daerah barat, Surabaya Barat gitu kan. Terus anak orang kaya habis nih. gitu. Barat mana dulu? Ya dulu barat mana? Daerah barat gitu kan. Terus naik motor. Oh, miskin Gimana lagi. dong, Tadi orang kaya naik orang, motor. makanya tadi udah daerah barat orang kaya. Naik motor, Naik miskin. Naik motor gitu Bel. Terus tiba-tiba di lampu merah Itu salah rame kan berarti jalanan? rame banget. Ah, ah. Terus tiba-tiba di lampu merah salah satu per apa namanya gitu ya? Pertigaan di daerah Surabaya menuju ke barat sana lah. Itu ada anak minta-minta gitu. Tapi kok yang langsung dia dari mana? Dari trotoar menujunya langsung ke Sesa gitu. Langsung minta. Berarti jam 6-an itu masih agak terang ya, belum yang gelap banget. Jam 5:30 gitu loh. Oh iya, masih terang. setengah enam gitu lah. 5 menuju 6 lah. Oke. Terus habis gitu dia tuh nggak ngamen, tapi nggak Minta yang doang? duit. Enggak. Oh, Dia bilang diem gini, aja. Mbak mau ikutan boleh? Hah? Kemana gitu kan? Ke lampu merah di depan sana. Ada saudaraku. Dia bilang gitu. Oh gitu. Terus saya satu iya aja gitu Bel. Kasihan kali ya. Kasihan karena Naim mungkin sekitar kayak usia 7 SD. atau 8 tahun SD lah. ya, SD kelas 3, 4 Ya mungkin gitu ya. 7 atau 8 gitu lah. Tapi dia bawa yang ini, yang tutup botol gitu loh. Itu pakai saya inget banget dia tuh pakai kemeja lengan pendek sama celana pendek, tapi nggak pakai sandal. Oke. Gitu. Terus ya udah ayo. Tapi biasa ya mukanya ya. Biasa bener-bener Nggak ada anak yang kecil. aneh gitu. Enggak. Terus yang dia ya udah ayo naik. Sesa tuh gitu, barang biasanya tuh kayak apa sih ada orang minta atau apa gitu, kalau Sesa nggak akan noleh gitu. Tapi dia bilang mau kemana? Sesa tuh gitu.
mau ke lampu merah depan Mbak, boleh nggak, ada saudaraku di sana. Oh ya udah gitu. Terus jauh nggak jaraknya dari lampu merah yang kamu itu sampai ke lampu merah lumayan depan? lah, lumayan. Lurus ya. aja ya, tinggal lurus aja Tinggal ya. belok ke kanan terus lurus aja Oke. udah kayak lampu merah gitu. Terus habis gitu dia naik kerasa, kerasa banget gitu. Berat gitu ya, jadi kayak ya gimana orang sih naik kalau lah. ada anak kecil naik gitu kan. Terus di jalan tuh saya tuh tanya ke dia, kamu sekolah nggak gitu. Udah enggak gitu loh. Kenapa gitu? Soalnya udah nggak ada yang biayain, dia bilang gitu. Oke. Terus habis gitu ini ngamen sama siapa? Biasanya sama ibu, sama adik, sama kakak. Tapi mereka nunggu di lampu merah sana gitu. Oh, sekeluarga pengamen. Iya, terus habis Mungkin gitu udah turun temurun ya. Apa Mungkin. maksudnya kayak karir gitu, jenjang karir. Ya Enggak. ampun, Abel. Terus Biar habis itu- nggak tegang-tegang amat, iya, bro. Terus habis itu ya udah terus gini, oh di situ rumahnya di mana? Saya tanya gitu. Ada Mbak di daerah barat sana, disebutin sama dia, daerah barat. Wah jauh banget ya. Naik apa kalau berangkat sama pulang biasanya naik apa? Biasanya naik angkot, naik bemo, dia bilang Oke. gitu. Oh gitu, ya udah gitu. Terus dia tuh ngomong, dia tuh cerita kalau dia cerita ibuku, tapi pakai bahasa Jawa ya. Ibuku itu ini sekarang. Kowe iso Melayu kan bahasa Jawa. Oh iya, dia bilang gini, ibuku itu sekarang lagi kerja keras Mbak gitu, karena mau bayar kontrakan rumah gitu. Karena ini ada adik, ada kakakku, semuanya kerja buat bayarin kontrakan rumah itu, gitulah intinya. Pokoknya intinya dia cerita sedih-sedih deh, detailnya saya rada lupa. Intinya tuh saya tiba-tiba tanya, emang kamu biasanya sehari dapat berapa? Saya tanya gitu, itu perjalanannya gitu kan. Terus dia bilang ya nggak tentu, kadang ya 50, kadang ya 30, kadang 40 gitu. Oh gitu. Terus udah kan nyampe nih di lampu merah. Terus mana ibumu gitu? Loh kok gak ada? Dia bilang gitu. Terus tiba-tiba kayak saya tuh kayak kasihan, tau nggak? Oke. Ya udah mungkin udah pulang, mungkin aku anterin pulang ya. Saya tuh nggak pernah kayak gitu Bel, apalagi sama orang yang nggak dikenal gitu loh. Saya tuh termasuk yang kayak bodo amat gitu loh sebenarnya. Terus habis gitu ya udah aku anterin pulang aja. Ya udah, dia tuh gitu. Terus Nganterin ke rumahnya nih berarti. Nganterin ke rumahnya. Habis dari lampu merah itu tadi ya. Karena sebenarnya jaraknya lumayan banget ya rumahnya tuh kalau dari rumah Sesa. Cuman ngelewatin gitu loh Bel. Ngelewatin rumah Sesa terus harus lurus lagi lah. Pokoknya daerah sampai mau ke arah Gresik sana. Oke. Terus akhirnya dia tuh di jalan ya ngomong, ya nyanyi, ya ngajak Selayaknya ngobrol. anak umur 8 tahun gerak-gerak. ya. Terus habis gitu dia itu Sesa ajak ke ATM. Mau dikasih duit? Iya, Sesa mau Oh. kasih dia duit. Terus habis gitu kamu tunggu sini ya. Sesa tuh bilang gitu. Iya Mbak. Sesa turun. Tapi Sesa tuh baru kayak ngeh itu Pak Satpam itu kayak ngeliatin Sesa tuh dari atas ke bawah gitu loh, ngeliatin aku atas ke bawah. Terus ya udah Sesa ngambil duit gitu kan. Balik lagi, dia tuh padahal kayak posisi Sesa balik ke motor, dia tuh tiduran di motor gitu loh Bel. Iya. Kayak anak kecil biasa lah ya, kalau ditinggal sama maknya masuk ke supermarket atau kayak gimana kan tiduran. Gitu. Akhirnya naik lagi jalan gitu. Ya ngobrol ya, kakinya gerak-gerak. Sesa juga ngelihat ke bawah gini, kakinya gerak-gerak kan goyang-goyang gitu loh motornya. Terus ada satu cowok, kayak sama-sama gitu loh, mahasiswa gitu deh. Ngikutin Sesa pertama dari belakang. Sesa ngeliatin spion nih, kok orang pelan-pelan gitu kan ada macet. Terus dia ngedahulin Sesa tuh tapi sambil nolehnya tuh Salib gitu ya. noleh ke Sesa, terus ngikutin lagi, ngiringin, tapi kayak itu Sesa tetap ngobrol sama anak kecil itu, ngobrol aja gitu kan. Habis gitu tiba-tiba udah, rumahmu mana gitu kan, dibelokin arah gitu kan, menuju kayak ada lapangan. Kok agak merinding ya. Sesa tetap ngobrol sama dia. Itu udah kayak mulai gelap Bel. Udah jam 7-8an. Udah azan maghrib gitulah. Terus tiba-tiba dia bilang, duh iya sama merinding nih, gimana dong? Ya udah terus. Terus dia bilang gini, Mbak rumahku di situ. Dan tahu nggak yang ditunjuk sama dia Kuburan. itu? Bukan. Lapangan. Ada sawah. Nih, jadi sebelah kanan tuh ada lapangan sepak bola. Oke. Ada orang-orang main bola, tapi kayak mereka lagi istirahat gitu loh, udah capek, duduk-duduk. udah mau pulang. Sebelah kiri ada kayak sawah. Terus paling pojoknya sana itu ada bambu-bambu. Oke. Terus dia tuh cuma bilang, rumahku masuk sana loh Mbak, gitu. Oh mana ibumu gitu? Masa rumahnya di sana? Saya tuh sempet tanya kayak gitu.
Iya, rumahku di baliknya situ. Itu ada kayak kampung gitu. Ya saya mikirnya karena sebelumnya masih make sense lah ya, masih sebelumnya bisa. karena ngelewatin ada kayak rumah-rumah apa sih kayak bedeng-bedeng gitu loh, Bel. Tahu Bedeng nggak? apa sih? Kayak rumah nggak permanen. Oh, kayak dari bambu. Bambu-bambu Tahu. gitu loh. Oh, mungkin memang di situ ada rumah begitu juga. Mungkin Kayak rumah di tengah sawah gitu ya, kan, yang mungkin dari sembunyi di situ bambu-bambu. di belakang bambu-bambu itu biar ya gimana sih cari rumah yang gitu deh. Terus akhirnya saya tuh nggak tega, tau nggak, mau nganterin Dianterin dia lagi. mau masuk ke sawah itu pakai motor. Terus dia bilang nggak bisa loh mbak gitu, nggak bisa, harus jalan kaki jauh loh, karena lumayan memang jaraknya Bel, dari jalan raya menuju ke sawah itu, karena itu kayak bukan jalan raya, jalan gede, tapi kayak jarang motor atau ini lewat gitu loh. Nggak apa-apa anterin. Saya Jalan kamu? so ide banget, nurunin motor situ, ternyata jalannya tuh berlumpur. Kayak itu tuh nggak masuk akal untuk orang lewat situ gitu loh, Ben. Kayak bukan jalan apa ya, jalan umum lah, maksudnya nggak pernah ada orang yang bisa ke situ gitu kan. Terus habis itu dia bilang nggak apa-apa mbak, aku jalan sendiri gitu. Tapi bener loh ya, maksudnya saya tuh takut dia bohong gitu loh untuk masalah yang bayar kontrakan dan lain-lain tuh. Tapi bener loh ya itu rumahnya. Iya bener. Mana ibunya, tak gituin, tak panggilin dulu ya. Itu gitu. Dia lari jalan tutup. Saya tuh so ide banget turunin motor ke situ Bel, dan itu jalannya lumpur. Kaki saya tuh masuk sampai ke mata kaki coba lumpurnya. Dan pakai motor. Motornya itu bener-bener kenapa nggak ditaruh aja? Karena saya takut diambil motornya sama orang. Pikirannya ke situ. Iya. Akhirnya terus kok anak itu nggak balik-balik ya. Sedangkan saya tuh kayak kejebak di lumpur situ Bel. Tiba-tiba ada Pak Becak. Mbak ngapain? Gitu. Terus saya bilang mau ke situ, mau ke rumah di situ. Rumah opo mbak? Dia tuh gitu dong. Dan langsung kayak bantuin Sesa ngeluarin motor Bel. Itu dari lumpur itu tadi. Dari lumpur. Tapi Sesa kayak nggak ngomong apa-apa. Bapaknya tuh tanya terus, tapi kayak Sesa kayak linglung gitu nggak sih? Mana sih anak itu kok nggak balik-balik? Sesa tuh pikirannya ke situ. Masih ke itu anak Sesa itu tuh tadi. cuma takut jangan-jangan dia bohong gitu loh. Terus bapaknya, rumahnya mana mbak? Di sana. Saya tuh bilang kayak gitu. Di bambu-bambu, ditunjukin bambu-bambu. Terus gitu, mbaknya rumahnya di mana gitu? Di sana pak. Cuman jawab aja rumah Sesa di mana gitu. Pulang mbak, gitu aja. Pak becaknya tuh 2 orang. Jadi 2 becak tuh berdiri di situ. Pulang mbak gitu. Iya pak. Nah itu tuh kayak di jalan itu Sesa tuh kayak diliatin orang gitu loh, karena tahu nggak lumpurnya itu sampai selutut yang kanan, yang kiri sampai semata kaki. Jadi Sesa tuh pulang ke rumah dalam keadaan motor kayak tapi habis. belum, dia nggak ngasih tahu itu tuh apa, siapa, atau mungkin ada kejadian apa, jadi cuman gitu doang. Enggak. Jadi ya apa sih namanya, ngambang gitu ya, jadi ya. Gantung. Terus habis gitu banget. Kayak Sesa pulang tuh kayak diliatin orang kayak ini orang dari mana mungkin, karena memang bener-bener yang sampai segini tuh lumpur, sampai selutut lumpur Bel. Terus motor tuh kotor banget karena dua-duanya bannya tuh masuk ke lumpur. Jadi kayak orang habis dari naik motor cross gitu loh. Serius. Terus sampai ke rumah, tiba-tiba waktu di rumah, loh ibunya saya akan tanya, kamu tuh dari mana kayak gini? Tadi nganterin anak kecil pulang bu, di sana. Saya cerita semuanya dan sampai sekarang tuh masih ingat banget. Terus habis gitu seminggu kemudian diulang lagi ke sana sama adalah omnya Sesa gitu. Yang pintar atau ya udah. Dia kayak penasaran. Ini sebenarnya tempat apa kok sampai aku tuh sampai nganterin ke sana, sampai kayak terhipnotis gitu ya. Kasih duit gitu yang jumlahnya lumayan gitu kan. Karena Sesa kayak kasihan aja tuh. Terus waktu pas ke sana Sesa sampai sekarang nggak dikasih tahu itu sebenarnya ada apa. Cuman kayak Om Sesa tuh ngobrol gitu sama orang-orang sekitar situ. Sama enggak, ngobrol sama keluarganya Sesa. Dan sampai sekarang nggak dikasih tahu itu apa. Pokoknya intinya lain kali hati-hati kalau misalkan mau pulang, mau berangkat dari rumah, dari tempat manapun tuh berdoa. Tapi siapa tahu itu penipuan juga, ya kan? Tapi yang baru-baru ini tuh cuman kayak bilangnya di situ memang tidak ada rumah penduduk. Dan kayak memang sebenarnya tidak masuk akal sih. Waktu diulangin ke sana tuh kayak nggak masuk akal, orang bisa jalan lari-lari santai ke belakang bambu-bambu sana. Karena nggak bisa diakses gitu sampai ke situ gitu sebenarnya. Dan Sesa kayak ingetnya dia kayak lari kayak jalan keras aja gitu kan. Sedangkan Sesa waktu masuk itu lumpur. Itu yang paling Sesa ini ya apa namanya? Tapi kayak jadi kayak ngerasa jangan-jangan si mas-mas yang di jalan itu kayak lihat Sesa ngobrol sendiri mungkin. Gitu, kayak gitu-gitu sih. Kalau aku sih aku belum pernah ya. Aku
nggak pengen sebenarnya karena kan memang dunia udah beda ya. Nggak pengen juga, cuman aku percaya sebenarnya kayak gitu kan memang ada jin, ada kan pasti ya jin itu diciptakan sama Tuhan juga. Sorry, Tapi sebentar aku potong. Jadi aku kayak baru ingat ada kayak waktu itu setelah beberapa tahun kemudian saya tuh punya temen yang dia memang punya sixth sense dan kayak apa sih Bel bisa mengeluarkan, percaya nggak percaya ya, bisa mengeluarkan sukmanya atau nggak? tahu. Tanpa tidur ya. Karena Berarti itu dia udah pro dong. Yang aku tahu yang pernah aku baca, aku kan suka baca gitu kan. Rogoh Sukmo katanya bener. kan. Nah, Gitu. itu biasanya ketika tidur. Tapi kalau udah yang profesional banget atau yang udah tinggi banget, kamu nggak ngapa-ngapain, cuman duduk aja juga bisa keluar. melayang-layang gitu. Kan. Dia sempat yang tanya gitu, kayak tanya wetonnya Sesa atau apa. Terus dia bilang gini, kamu jangan pernah ya kasih tahu wetonmu, jangan pernah kasih tahu tanggal lahirmu secara detail sampai weton ke orang lain, jangan sembarangan. Oh iya gitu. Gak dikasih tahu alasannya, itu yang paling bikin penasaran. Tapi dia sih cuma sebenarnya. ngomong gini, kamu pernah nganter anak kecil ya? Oke. Dia cuma bilang kayak gitu, terus lupa kan Sesa karena udah kayak berapa tahun gitu kan, berapa tahun setelah itu anak kecil. Ya udah baik kok. Dia cuma bilang kayak gitu doang, tapi kayak Sesa mau tanya, itu sebenarnya anak kecil beneran atau bukan sih gitu. Kayak nggak berani, Sesa tuh kayak tidak berani menerima kenyataan itu kalau memang dia bukan manusia misalkan ya. Tapi emang ada ya manusia dengan weton-weton khusus gitu kan, atau tanggal lahir khusus itu yang memang punya bau khusus. Jadi bau khusus atau mungkin yang bisa menarik. Itu makanya orang-orang sixth sense itu punya bau itu, atau mungkin punya apa ya yang bikin menarik, pokoknya dideketin terus. Makanya mungkin bau aku nggak seberapa kan bau kalau satu gitu kan. frekuensi kayak misalkan nih ada orang bisa ngelihat makhluk astral kayak gitu. Si makhluk astral itu juga Satu punya frekuensi. Punya kelebihan bisa melihat manusia kayak gitu ya. Bener. Karena kan pada dasarnya tipis banget gitu loh. Aku bukan orang yang ahli sih, cuman aku sering baca gitu. Sering baca itu tipis banget antara dunia gaib sama dunia kita yang sekarang gitu. Cuman kalau kita memang orangnya nggak mikirin ke situ dan cuek-cuek aja, itu akan yang nggak jadi sensitif gitu. Nah, aku nih termasuk orang yang kayak gitu. Jadi aku suka aja adrenalinnya ketika baca atau seremnya gitu kan. Cuman kalau bener-bener yang harus sampai ketemu langsung itu aku nggak pengen dan belum pernah. Ya itu sih ya, tapi juga nggak apa-apa sih kan, nggak semua orang harus punya pengalaman gitu kayak Abel gini ya nih netizen. Bener, aku suka banget sebenarnya sama cerita-cerita horor yang bikin merinding. Cuman memang ya aku bersyukur banget sih sebenarnya nggak ketemu sama hal-hal gitu. Jadi ketika kita bikin podcast horor gini ya, episode yang khusus horor gini, aku juga bingung mau cerita apa ya, karena aku mewakili orang-orang yang mungkin cuman bisa denger doang, cuman bisa dapet cerita dari teman-temannya. Tapi juga kalau saya tahu pun juga hidup Abel tuh super fun netizen. Jadi ya harus gitu. Jadi dia bodo amat. Aku bodo gitu. amat. Bodo amat, dan kalau bisa ya makanya urusan masing-masing. Sama halnya dengan urusan dari hal-hal gaib sama aku beda urusannya gitu. Bener. Dan kalau yang yang cerita-cerita yang member-member gitu sih, mungkin paling member ya, paling deket sama makhluk-makhluk gaib itu mungkin dari foto doang. Jadi aku dulu pernah waktu kecil tuh foto di Bali gitu kan. Foto di apa sih yang banyak monyetnya itu Sangeh ya kalau nggak salah. Aduh aku Sangeh nih. Sangeh ya namanya kalau nggak salah ya, yang banyak monyetnya ya. Foto waktu kecil gitu. Jadi di depan pura atau apa, fotonya itu ada kayak kabutnya gitu loh Ses, dan bentuk gitu doang sih. Itu yang paling aku inget sampai sekarang yang mendekati hal gaib cuman itu, dan itu ngebentuk muka gitu loh. Kayak ngerangkul gitu loh. Tapi bentuknya kabut, asap yang kayak kan foto zaman dulu. Katanya kalau misalkan makhluk kayak gitu tuh kan sebenarnya bentuknya kayak kayak hologram gitu nggak sih katanya? Yang bisa ketangkep ya kan sama alat-alat elektronik gitu kan, kayak kamera. Aku juga nggak ngerti sih makanya. Tapi kalau yang dari itu cuma bisa ketangkep lewat foto kan, banyak kan foto-foto gitu kan. Foto-foto zaman dulu karena jarang bisa diedit. Kalau foto-foto sekarang kan masih bisa pakai Photoshop gitu kan, yang ditambah-tambahin, dikasih
filter apa segala macam. Jadi kita nggak ngerti nih bedanya ini beneran foto gaib atau enggak gitu. Tapi katanya kalau misalkan kita cerita kayak gini tuh ada aja gitu, Beb. Aku juga merinding, apalagi cuman kita berdua, ya kan. Tapi nggak apa-apa, kita mencoba untuk ini salah satu realita juga ya. Kalau kita itu memang tiap hari juga ngobrolin tentang horor, ngobrolin tentang cerita mistis, pasti ada aja. Dan Abel ini termasuk orang yang sering banget dapat cerita horor dan jadi insight gitu. Jadi buat konten yang ada di radio gitu jadinya. Jadi aku ceritain lagi dan itu dapat. Cuman kalau untuk ditanyain pengalaman pribadi Abel nggak ada sih sebenarnya, hampir nggak ada. Mungkin nanti kita bakalan bahas cerita-cerita yang nggak hantu juga ya, mungkin berhubungan sama susuk, pelet, ya mungkin beberapa gitu dari, dong pelet. Gimana? Lagi dong. Pelet, santet, kayak gitu-gitu. Pesugihan sih aku nggak pernah lihat langsung, cuman denger aja ceritanya. Kayak percaya nggak percaya gitu loh. Jadi iya makanya aku bilang kan seeing is believing. Aku termasuk orang yang nggak bakalan gampang termakan hoax gitu kan. Nah kamu juga gitu netizen. Jadi jangan kalau ada cerita yang misalnya agak sedikit jangan di situ apa gitu. Kamu jangan langsung ditelan mentah dong. Kamu harus tahu juga faktanya. Harus lihat-lihat berita, jangan langsung disebarin lagi. Betul. Aku sih gitu. Jadi aku tipe orangnya adalah aku harus percaya dulu, aku harus lihat faktanya dulu, baru deh seperti itu. Dan aku pernah baca ada cerita orang yang memang bisa ngelihat. Kalau kita yang bisa ngelihat dia, itu kadang dianya nggak bisa ngelihat kita. Makhluk halusnya astral. Kayak lagi apes gitu loh. Jadi kayak kita cuma bisa ngelihat mereka tuh berakting biasa. Yang serem itu ketika dia bisa ngelihat balik. Nah, tatap-tatapan. Jadi kayak mampus. misalnya dia ada kesana gitu kan. Iya. Terus kita ngeliatin siapa tuh gitu. Nah, waktu dia noleh pelan-pelan itu yang bikin merinding karena dia ngerasa kayak loh, anak ini udah bisa ngelihat aku. Berarti kayak kan ada biasanya kayak gitu ada itu tadi katanya kalau misalkan mereka bisa lihat kita bisa melihat sama kayak apes. Satu frekuensi ya jadinya. Dan dia ngerasa kayak wah ada kesempatan nih gitu. Kalau misalnya ada sesuatu yang masih belum selesai. Aku paling gak suka. Atau ada misi-misi yang harus diiniin kan bisa. Wah, orang ini bisa. Enggak sih? Atau ada tugas-tugas yang belum selesai gitu kan. Mungkin ini nih bisa jadi perantara. Oh iya benar sih kayak gitu. Pasti kayak ada maksud di balik itu semua. Gitu ya. Tapi aku juga mau bacain ini nih yang udah ikutan komen-komen. Di Instagramnya Tanya Netizen. Katanya ini nih Bel. Waktu itu tanggal 27 Februari 2018. Aku gak bisa lupain kejadian ini. Siang itu aku sendirian kerja di ruangan yang gak ada siapa-siapa. Karena jam makan siang semua keluar cari makan. Oh siang berarti ya. 15 menit berlalu setelah ditinggal mereka. Tiba-tiba badan aku kayak ada yang nempel. Pegel-pegel, badan keringat dingin, lidah keluh gak bisa ngomong. Dan yang paling aku takutkan, telinga gak dengar apa-apa. Hampa, gak tahu pokoknya hampa udara gitu, sesak napas. Aku berusaha baca semua ayat-ayat yang aku hafal, terutama ayat kursi. Aku loncat-loncat, aku lakukan peregangan tubuh karena benar-benar gak enak hawanya. Rasanya aku udah mau die. Aku seperti hilang akal. Kejadian itu berlangsung kurang lebih 15 menit. Aku bersyukur masih diberi hidup kedua sampai sekarang dan aku nggak tahu itu aku kenapa. Aku sangat takut. Itu bisa jadi entah itu sakit, kerasukan, ataupun juga atau ketempelan. Nah ketempelan juga. Rasanya kan gitu antara anget panas terus badan nggak enak kan. Nggak enaknya itu tiba-tiba gitu. Soalnya kalaupun kayak gini nih, kamu ketika ketemu sama sesuatu yang tidak kasat mata itu, terus kamu berusaha baca-baca doa, tapi kamu tidak yakin dengan doa itu kadang mereka bisa ngebenerin loh. Iya, jadi ini ya apa namanya atau baca balik gitu kan. Atau diikutin. Dan nggak terpatok sama salah satu agama aja gitu kan. Misalnya kayak ada kejadian juga aku pernah dengar nih ya. Ini di salah satu toilet mall kalau sekarang ini kan sepi. Apalagi di kamar mandinya, Bo. Dan ini mall lumayan lama sih. Terus waktu si cewek ini ke kamar mandi ke kamar mandi cewek, dia diketok, tok gitu kan. Terus ada kayak kaki gitu kan di depan gitu kan.
ada isinya, ada orangnya gitu. Sebelah aja dia enggak, tapi kakinya kelihatan kayak hitam gitu loh. Terus dia takut dong. Dia takut terus dia baca doa karena dia kebetulan Katolik gitu kan. Atas nama Bapak, aku nggak ngerti sih kan aku pokoknya doa gitu kan atas nama Bapak dan kerajaanmu gitulah pokoknya gitu ya. Aku maaf sih kalau salah, tolong diralat ya. Terus hilang kaki udah nggak ada. Terus dibuka pintunya, dia mau buru-buru kabur, di samping dong sambil melotot sambil geleng-geleng kanan ke kiri atas nama Bapak gitu-gitu. Takut. Jadi tepok-tepok gitu terus kanan kiri. Jadi dia tuh ngejek gitu loh, kayak ngejek jadinya. Kan selama ini yang kita lihat itu kan kayak kita doa ayat kursi gitu kan. Dibenerin kan, misalnya dilanjutin nama dia gitu. Dan ngomong-ngomong Sels, anak kecil yang kamu bilang itu umur 8 tahunan pakai hem putih. Itu di belakang kamu.